kita tundukkan kepala dan berdoa sekali lagi. Benar Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus yang diam di dalam hati kami terus memenuhi hati kami, sehingga kami diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kesulitan, pergumulan dan masalah yang saat ini mungkin sedang dialami oleh umat-Mu di tempat ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti, Allah yang mengasihi, dan Allah yang setia. Engkau akan menolong, menjamah dan memulihkan kami semua. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak lagi sama ketika kami datang. Biarlah kami boleh pulang dengan sukacita, dengan hati yang penuh kegembiraan, karena Tuhan sudah jamah, Tuhan sudah ubah dan perbarui kami. Karena itu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini boleh tetap tinggal dan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena kami mau hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan diri hamba yang hina ini. Urapilah hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan biarlah itu kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah dan memperbaharui kehidupan kami, supaya semakin serupa dan sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Kalau hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat GKI Bengkulu. Dan udah lama memang saya tidak kemari dan kayaknya ada perubahan ya. Dulu biru kayaknya Pak ya. Biru ya. Oh, ini berubah jadi warnanya. Mungkin ganti hamba Tuhan ganti warna ya. Karena waktu made kayaknya biru ya. Kalau nggak salah waktu made ya. Masih biru ya Pak ya. Dan sekarang udah berubah ya. Puji Tuhan, itu tandanya bahwa ini ada kehidupan. Sebab berubah. Sebab kalau orang yang nggak berubah itu berarti nggak mengalami kehidupan. Ya, tapi karena adanya perubahan itu menunjukkan bahwa GKI Bengkulu itu memang jemaat yang terus eksis dan hidup. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Merdeka untuk Melayani, saudara-saudara. Mari kita baca bagian firman Tuhan di dalam surat Galatia pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-15, saudara-saudara. Galatia pasalnya yang ke-6. Maksud saya pasal yang ke-5, bukan ke-6. Pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-13. Sudah mendapatkannya? Kita baca bersama-sama ya, perlahan-lahan tapi juga agak keras ya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, surat Galatia adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditulis oleh karena Rasul Paulus mendengar ya bahwa jemaat Galatia sedang menghadapi masalah ya atau persoalan, yaitu adanya guru-guru palsu yang mulai masuk dan menyusup ke dalam jemaat di Galatia. Dan mereka ini, guru-guru palsu ini adalah orang-orang Yahudi yang mengajarkan Injil lain ya. Bukan Injil Kristus seperti yang diajarkan oleh Paulus, tetapi Injil lain, yaitu suatu paham Yudaisme ya, kepada jemaat Galatia yang memang notabene adalah mayoritas berasal dari orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan.
Dan mereka mengajarkan bahwa keselamatan yang mereka miliki, maksudnya orang percaya, ya, belum sempurna jikalau mereka tidak mengikuti hukum Taurat dan disunat, saudara-saudara. Jadi hal ini, saudara-saudara, ya, membuat suatu konflik, ya. Dan mereka ini mendesak kepada jemaat, kalau kamu belum disunat, kalau kamu nggak ngikutin hukum Taurat, maka kamu tidak akan selamat. Sebab keselamatan bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja atau beriman, tetapi juga harus melakukan perbuatan-perbuatan sesuai hukum Taurat, ya. Dan akhirnya, saudara-saudara, terjadilah pertengkaran, ya, dan perdebatan di antara jemaat, ya. Ada yang memang setuju dengan apa yang diajarkan oleh penyusup-penyusup ini, dan ada juga yang tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, sehingga akhirnya terjadilah apa? Menjurus kepada perpecahan di dalam jemaat Galatia. Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan dengan tegas dan menegur jemaat Galatia yang begitu mudah beralih kepada Injil lain, saudara-saudara, ya. Jadi kalau saudara baca di Galatia pasal 2 dikatakan, ya, harus menegur mereka. Terkutuklah mereka yang percaya atau memberitakan Injil lain selain Injil Kristus. Tegas, saudara-saudara. Tetapi di sisi lain juga Rasul Paulus menguatkan kepada jemaat yang masih setia kepada Injil Kristus yang telah memerdekakan mereka dari belenggu dosa dan hukum Taurat, supaya mereka tetap setia dan mereka tetap hidup di dalam kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, saudara-saudara. Jadi Paulus meminta kepada jemaat di Galatia sebagai orang yang telah merdeka untuk tidak menggunakan kemerdekaan itu hanya untuk memuaskan ego diri sendiri dan juga hawa nafsu yang membawa mereka jatuh dalam berbagai dosa, saudara-saudara. Memang kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita membebaskan kita dari segala perhambaan. Kita bebas dari segala sesuatu. Seringkali hal ini akhirnya disalahgunakan oleh orang percaya. Kita sudah percaya Yesus, maka kita sudah memperoleh keselamatan. Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah bebas dari segala hukum, baik hukum dosa maupun maut. Sehingga kita tidak ada lagi yang memperhamba kita. Karena itu saya mau menggunakan dan melakukan hidup saya sebebas-bebasnya. Itu kebablasan, saudara-saudara. Apalagi, ya, mereka karena merasa sudah merdeka sehingga mereka melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu mereka, yang akhirnya mereka sebenarnya sedang jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, dulu waktu kita masih dibelenggu dan terikat oleh dosa, kita rindu untuk bisa memuji Tuhan. Kita rindu untuk bisa menyembah Tuhan yang benar. Kita rindu, ya, untuk bisa apa? Melayani Dia. Tetapi kita tidak mampu karena kita dibelenggu oleh dosa. Kita menjadi hamba dosa dan kita melakukan apa yang dosa inginkan di dalam diri kita, sehingga kita hidup dalam berbagai dosa. Tetapi ketika kita ditebus, kita dimerdekakan oleh Tuhan melalui kematiannya di atas kayu salib, sehingga kita yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa dan hukum maut juga tidak lagi berlaku dalam hidup kita. Maka itulah kesempatan bagi kita yang selama ini kita rindu untuk bisa memuji Tuhan, selama ini kita rindu untuk menyembah Dia dan juga untuk melayani Dia. Mari kita gunakan, karena kita sudah dimerdekakan, saudara-saudara, ya. Jangan karena saudara beranggapan kalau kita sudah merdeka dan bebas dari segala perhambaan, berarti saudara boleh hidup tanpa aturan, atau saudara mungkin hidup semenang-menang dan juga, ya, hidup semau diri, semau gue, kata orang Jakarta, saudara-saudara. Ini salah. Sebaliknya, kemerdekaan yang kita miliki ini adalah sebagai kesempatan bagi kita untuk melayani satu dengan yang lain oleh kasih, sebagaimana Yesus Kristus Tuhan kita sudah memberikan teladan. Ya, Dia melayani semua orang.
Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, ini juga yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang ada di berbagai tempat atau yang berdiaspora, agar mereka menggunakan kemerdekaannya bukan untuk menyelubungi kejahatan, sebaliknya hiduplah sebagai hamba Allah yang tunduk, taat dan menyenangkan tuannya, yaitu Allah kita sendiri. 1 Petrus 2 ayat 16. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi perintah ini mengajarkan kepada saudara dan saya sebagai orang percaya yang sudah merdeka, jangan gunakan hal itu untuk sebagai kesombongan, bertindak sewenang-wenang ataupun melawan siapapun yang tidak sepaham dengan kita. Jangan menganggap bahwa saudara sudah merdeka maka saudara bebas melakukan segala sesuatu. Karena Rasul Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Dikatakan apa saudara-saudara begini, saya bacakan. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar kata Paulus, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi saudara-saudara sebagai orang yang sudah merdeka, memang saudara bebas melakukan segala sesuatu. Tidak ada lagi yang menghambakan saudara. Tidak ada lagi peraturan-peraturan. Kamu kalau mau menikah harus lihat waktu dan itunya ya, tanggalnya. Nggak ada. Kamu kalau malam-malam keluar harus ngomong loh, permisi numpang lewat, anak babi mau lewat. Misalnya gitu ya. Dulu kan orang tua kan ngajarin gitu ya. Kalau kita pergi ke kuburan, kita permisi ya, anak babi mau lewat. Ya. Kenapa? Kita masih dulu belum ngerti, kita dibelenggu. Sekarang kita sudah merdeka. Enggak ada lagi sesuatu yang menghamba kita. Kita bebas melakukan segala sesuatu. Benar saudara-saudara. Tetapi Paulus ingatkan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Bukan juga membangun. Oleh karena itu saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, maka segala sesuatu yang boleh kita lakukan adalah segala sesuatu yang berguna dan membangun. Untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Kalau saya melakukan ini, boleh nggak? Boleh aja, tapi berguna nggak? Nah itu. Ada orang yang bilang, ya ngerokok itu boleh nggak, Om? Ada yang bilang kan segala sesuatu boleh. Ya Pak, benar memang segala sesuatu boleh. Tetapi apakah yang saudara lakukan itu berguna atau tidak? Kalau merokok itu berguna, seandainya ini saudara-saudara, ya, secara medis yang nggak berguna saudara-saudara, maka boleh saja. Tetapi kalau itu tidak berguna dan tidak membangun kehidupanmu, ya, yang membuat engkau semakin lebih dekat dengan Tuhan, semakin lebih mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan juga akhirnya menjadi berkat bagi orang lain, walaupun itu boleh, jangan kau lakukan. Sebab itu tidak akan berguna bagi dirimu dan bagi orang lain. Tetapi jikalau hal itu memang berguna, baik untuk kehidupan rohanimu, untuk kehidupan jasmanimu, maupun juga untuk orang lain, itu boleh kita lakukan. Itu prinsipnya. Segala sesuatu boleh, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna dan membangun. Jadi yang diperbolehkan adalah yang berguna dan membangun. Melayani Tuhan, wah luar biasa, itu berguna bagi kehidupan rohani kita. Kenapa? Supaya kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Kerohanian kita bertumbuh, iman kita semakin bertambah, pengharapan kita semakin kuat. Bagi orang lain bagaimana? Membangun. Kita melayani mereka, kita membangun mereka supaya mereka bertumbuh, supaya mereka semakin kuat. Oleh karena itulah Rasul Paulus minta kepada jemaat Galatia, kamu dimerdekakan bukan untuk bebas melakukan segala sesuatu supaya engkau menyelubungi kejahatan, tetapi layanilah seorang dengan yang lain. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk merdeka, untuk melayani Tuhan, bukan untuk kita bebas semau gua. Menarik saudara-saudara, kata layanilah itu saudara-saudara, itu dari akar kata dulo, ya, dulos, hamba. Jadi ketika dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi layanilah, ya, karena dia ini imperatif present, jadi kata perintah
Present itu artinya terus menerus. Jadi bukan sekali-sekali, ya setahun sekali lah saya layani Tuhan. Enggak. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan berarti saudara harus jadi seperti kami hamba Tuhan. Sebagai gembala ataupun sebagai contoh. Bukan juga sebagai seorang pengurus yang ada masa waktunya. Melayani Tuhan itu apa yang dapat engkau berikan untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu melayani Tuhan. Kau persembahkanlah dirimu pertama-tama kepada Tuhan. Dan berikanlah apa yang dapat engkau berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Itu dapat artinya melayani Tuhan. Walaupun mungkin saudara bukan pengurus sebagai BPP atau pengurus komisi. Saudara hanya sebagai jemaat biasa. Bukan berarti saudara gak bisa melayani Tuhan. Saudara bisa melayani dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu. Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus melayani. Seperti seorang budak melayani daripada tuannya. Dan budak itu hanya satu, yaitu dia mau menyenangkan dan memuaskan tuannya. Kenapa? Karena kalau tidak memuaskan dan tidak menyenangkan, maka tuannya bisa bertindak marah atau bertindak kasar terhadap dia. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita melayani seperti seorang hamba yang tujuannya hanya untuk bisa menyenangkan Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan puas dengan apa yang kita lakukan, sehingga akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Nah, untuk bisa melayani seperti itu, maka dipakai dengan kasih, dan kasih yang dipakai di sini adalah kasih agape, bukan kasih philia. Kasih yang biasanya ditujukan atau dipakai oleh penulis-penulis Alkitab untuk kepada pribadi Allah. Kasih agape, kasih yang walaupun, kasih yang tanpa pamrih dan tidak mengharapkan balasan. Jadi kalau saudara melayani, saudara harus melayani tanpa pamrih. Kenapa banyak orang yang kecewa sama gereja? Kenapa banyak aktivis yang akhirnya mundur dari gereja? Karena ketika dia melayani, maaf kata, ada sesuatu yang dia harapkan. Dan manakala apa yang diharapkannya itu tidak terjadi, tidak dia peroleh, dia mundur dan dia kecewa. Saya berharap jemaat GKI Bengkulu enggak begitu ya. Ada saudara-saudara. Bahkan saya dengar ada seorang pendeta ngomong, ada seorang jemaat yang enggak dikasih nyalakan lilin, mundur dari gereja. Waktu Natalan nama dia nggak dipanggil, orang lain yang disuruh. Dia langsung pulang, besok-besoknya ke gereja bertahun-tahun. Kenapa? Dia bilang, saya kecewa. Saya ini penyumbang besar bagi gereja ini. Masa saya nggak dikasih kesempatan menyalakan lilin? Nah, saudara-saudara, kira-kira menurut saudara, kalaupun dia nyalakan lilin, kira-kira berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kalau hatinya begitu pikirannya. Enggak, saudara-saudara. Tuhan tahu hati kita. Jadi kalau kita melayani, harus melayani tanpa pamrih. Bukan untuk dipuji. Bukan supaya mendapat pujian. Bukan supaya dapat dihormati. Bukan supaya nama kita diangkat-angkat. Bukan. Ingat, kita ini hamba. Bukan siapa-siapa. Kita nggak berhak meminta pujian dan penghormatan. Karena kita ini hamba di hadapan Tuhan. Yang penting Tuhan senang, Tuhan puas, hati saya sudah gembira. Hati saya sudah bersukacita. Karena apa? Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu kerinduan kita, saudara-saudara. Ya. Jadi kita harus melayani dengan kasih agape. Kasih yang walaupun, bukan kasih philia. Kalau kasih philia itu karena. Saya mengasihi kamu karena kamu baik sama saya. Saya mengasihi kamu karena saya ada sesuatu yang saya perlu dari kamu. Itu karena. Tapi kasih walaupun. Saya mengasihi kamu walaupun kau benci saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu tidak pernah menegur saya dan menghormati saya. Saya mengasihi kamu walaupun engkau tidak pernah memandang muka kepada saya. Karena saya mengasihi kamu dengan kasih agape, bukan philia. Kalau philia, kita akan mundur. Saya sudah mengasihi lebih banyak, lebih besar daripada yang lain. Kenapa orang lain yang diangkat bukan saya? Kenapa dia yang dipilih bukan saya?
Tuhan mau kita melayani dengan kasih agape, saudara-saudara. Ya. Saya berharap jemaat GKI Bengkulu, ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Kenapa? Kita sudah dimerdekakan. Dan Tuhan memerdekakan kita supaya kita bisa melayani. Jangan jadi penonton, hanya pendatang. Sehingga tidak ada kesulitan bagi gembala, pos, ataupun contoh Hempri di dalam mencari siapa yang mau jadi pengurus di sini. Ya, saya tanya kenapa 4 orang contoh, nggak kesedikitan, ya maunya sih banyak tapi orangnya kurang. Padahal saudara-saudara kelihatannya berpotensi, mungkin saudara belum menyadari saja. Ya, contoh saya bisa nih ngurusin ini, boleh saya mau jadi sapras. Jadi kalau ada lampu mati, ada yang rusak, biar saya ngurus. Itu bisa, saudara-saudara. Melayani nggak harus di atas mimbar, nggak harus jadi MC, nggak harus jadi liturgis atau singer. Saudara lihat, oh ini kayaknya cat di depannya perlu cat ulang, ya saya ngurus. Bilang, itu depan dicat ulang ya. Udah kayak zaman perang Vietnam itu. Sama kayak di Lubuk Linggau juga begitu, Pak. Maksudnya, kenapa? Ada udah potang panting ya. Kalau ada orang sapras dia ngeliat, masa gereja kita kayak begini? Kalau mau politron tuh merah semua. Udah kita cat ulang. Karena ada orang yang benar-benar melayani Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dia lihat rumah Tuhan ini buruk, dia langsung usul kita cat ulang. Ya. Atau ada apa lagi yang rusak, ada keran macet, atau dia beresin. Kenapa? Dia memang mau melayani Tuhan sebagai sapras, sarana dan prasarana. Saya mau melayani Tuhan sebagai penyambut tamu, silakan. Sebagai pendoa, silakan. Itu yang Tuhan cari. Ya. Kenapa kita melayani Dia? Sebagai rasa syukur kita, saudara-saudara. Saya akan akhiri khotbah saya, saudara-saudara, dengan sebuah cerita di abad ke-18, saudara-saudara, di mana pada waktu itu perbudakan terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Ini di negeri Amerika. Jadi ada seorang kaya di suatu kota itu, saudara-saudara. Dia pergi ke pasar, saudara-saudara, untuk membeli keperluannya. Di pasar, saudara-saudara, yang dia akan kunjungi ternyata juga ada satu tempat atau lapak untuk para penjual budak itu menawarkan budak-budak mereka untuk dibeli oleh para tamu atau para orang yang melewati dari tempat dagangan dia, saudara-saudara. Nah, ketika orang kaya ini, saudara-saudara, lewat di tempat itu, ya, dia melihat seorang gadis kecil, ya, yang dirantai dan ditawarkan untuk dijual. Ayo Pak, beli Pak, ini anak kecil ini, anak gadis ini, dia rajin dan dia pintar masak. Wah, misalnya dia promosikan, ya kan, penjualnya gitu ya. Tapi orang kaya ini melihat, ketika dia melihat gadis itu sangat kotor, lusuh dan kurus, serta menyedihkan kehidupannya, saudara-saudara. Dan ketika orang kaya itu melihat kondisi daripada anak gadis yang mau dijual itu, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Maka dia bilang, saya beli anak gadis ini. Berapa? Maka dibayarlah sesuai dengan harga yang diminta oleh penjual budak itu. Dia membayar lunas dan dia menebus daripada gadis itu untuk menjadi miliknya. Setelah dia melakukan semuanya itu, saudara-saudara, dan dia mendapat surat pembebasan, ya, bahwa gadis itu udah lagi bukan menjadi budak sebagai dari penjual, tapi sudah dibebaskan dan diserahkan kepada tuan yang membeli gadis ini, saudara-saudara. Ya, maka saudara-saudara, tuan orang kaya itu berkata kepada anak gadis ini, "Nak, aku sudah menebusmu dan kubayar lunas. Ini surat pembebasanmu dan aku membebaskanmu sebagai orang merdeka. Kamu bukan lagi budak. Pergilah, kamu sudah merdeka." Ya kan? Jadi orang kaya itu memberikan surat. Nah, ini surat pembebasan. Pegang, kamu sudah orang merdeka. Pergilah kemana kamu suka. Kamu bukan lagi budak. Aku pun tidak akan menjadikan kamu budak. Terus orang pergi itu mulai pergi, saudara-saudara. Jalan melihat lagi. Tetapi anak gadis yang ditebus ini, saudara-saudara, kemana orang kaya itu pergi, dia mengikuti dari jauh, saudara-saudara. Jadi orang kaya itu melihat, kok anak gadis ini ngikutin dia terus.
Dia ke tempat ini, anak gadis itu dari jauh ngintilin biar ada jarak itu. Dia pergi ke sana, dia intilin lagi. Akhirnya orang kaya itu panggil, sini kamu. Ya, dikatakan ini saudara-saudara. Akhirnya dia kata, mengapa kamu mengikuti aku terus? Kamu sudah bebas dan silakan kamu pergi kemanapun. Maka dengan wajah yang sembab dan terisak-isak, gadis itu berkata, Tuan, memang Tuhan sudah membebaskan saya, tetapi izinkanlah saya melayani Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih saya. Memang Tuhan sudah membebaskan saya, tapi izinkanlah saya untuk melayani Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih saya. Maka orang kaya itu ketika mendengar pengakuan daripada anak itu, dia pun menerima, bukan lagi sebagai budak tapi sebagai karyawannya, saudara-saudara, karena dia adalah orang merdeka. Tapi kita lihat ini, kenapa si gadis itu tidak mau pergi? Padahal dia bilang, bebas, aku bebas, aku mau kemana saja, karena aku orang merdeka. Tidak. Dia ngintili, dia ngikuti setiap orang kaya yang telah membebaskan dia. Kemana dia pergi? Sampai akhirnya kita tahu, ternyata dia tidak mau pergi meninggalkan orang kaya itu, karena dia ingin membalas kebaikan kemurahan orang kaya itu dengan melayani dia dengan penuh rasa syukur dan terima kasih. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Tuhan Yesus sudah menebus dan membayar lunas dengan darahnya yang mahal dan suci di atas kayu salib. Kita sekarang sudah merdeka dalam Kristus. Dan apakah balasan saudara dan saya atas kemerdekaan yang saudara dan saya miliki? Mari saudara-saudara, kita layani Tuhan dan satu dengan yang lain di dalam kasih-Nya, sehingga kita boleh melakukan hal itu sebagai rasa syukur dan terima kasih kita atas anugerah-Nya, karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, yang sudah bebas dari kuasa maut dan dosa. Bukan berarti kami hidup semau diri kami, tidak tahu aturan ataupun seenak diri kami, tetapi kami dipanggil merdeka untuk kami boleh melayani-Mu Tuhan, karena kami tahu itulah balasan kami sebagai rasa syukur dan terima kasih untuk anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Keselamatan, kemerdekaan yang Yesus berikan untuk kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami dapat melayani-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu melalui pelayanan yang kami berikan. Tolong kami Tuhan, jadikan kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang boleh memuliakan Engkau dan menjadi kesaksian bagi orang banyak, sehingga Engkau semakin dipermuliakan dan banyak orang yang menjadi percaya. Pakailah hamba-Mu di tempat ini bersama BPP, biarlah mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang boleh menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan, dan yang memberkati semua anggota jemaat, bahkan sesama mereka. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.